Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, ada baiknya kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat yang ke-31 sangat jelas sekali dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bahaya, kesesakan, penganiayaan itu bukan menjadi faktor yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman haruslah kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman untuk kita pada hari ini mempertanyakan keimanan kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah jangan-jangan di dalam hidup kita ketika terjadi kesesakan, ketika terjadi bahaya, ketika terjadi penindasan dalam kehidupan kita, kita memiliki pikiran atau hati untuk meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus ketika datang penindasan tersebut, bahaya, penganiayaan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tadi sudah dikatakan di dalam ayat 31. Siapakah lawan kita jika Allah di pihak kita? Jika Allah ada di pihak kita, maka segala penindasan, segala bahaya, bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, pedang, penindasan, kesesakan, itu dapat kita lawan, Bapak Ibu saudara-saudari. Asalkan kita mau untuk berserah kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita tidak buta. Tuhan kita Yesus Kristus selalu melihat kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan akan selalu setia kepada kita. Maka dari itu, kita pun haruslah mau untuk selalu setia kepada Dia. Seperti konsep iman dalam kehidupan kita, karena sudah terlebih dahulu Allah mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Karena sudah terlebih dahulu Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus sudah setia kepada kita, maka kita pun haruslah lebih setia lagi kepada Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Setialah sampai akhir, amang-inang, saudara-saudari. Jalanilah kehidupan kita hari ini dan seterusnya untuk tetap berserah kepada Allah kita, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka penindasan sekalipun tidak akan bisa menghambat kita untuk tetap bersukacita dan berkarya di dalam hidup kita ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat sukacitamu Tuhan, kebahagiaanmu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu menguatkan iman kami lagi Tuhan,
bahwasanya segala penindasan, penganiayaan Tuhan, bahaya sekalipun di dalam kehidupan kami, kesesakan sekalipun Tuhan, itu tidak bisa menghambat iman kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau untuk selalu setia sampai akhir hayat hidup kami, hanya setia kepada Engkau Tuhanku, Tuhan kami Yesus Kristus. Maka dari Tuhan, ingatkan kami selalu melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan Tuhan, siapakah lawan jika Allah berpihak kepada kami? Berpihaklah selalu Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. Jikalau ada di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari penyakitnya, sehingga mereka juga mendapatkan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Maka dari itu kami sampaikan hidup kami semuanya, jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.